Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Alfa dengan NPM 101211259. Saya dari program studi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penugasan untuk ujian akhir semester mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Wardana. Di sini di video kali ini saya akan menjadi seorang pemilik usaha dan rekan saya akan menjadi seorang investor. Selamat menonton. Jangan lupa Assalamualaikum Ibu. Selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Alfa. Saya dari perusahaan tekstil di Kota Bandung, yaitu PT Kahja. Ingin melanjutkan obrolan kami yang minggu kemarin. Kita kan sudah pernah bertemu ya, Bu. Ini Ibu apakah sudah ada tertarik dengan penanaman modal di perusahaan kami? Saya telah membaca dan mengetahui isi proposal dari Ibu yang telah kemarin dikirimkan. Tapi saya ingin mengetahui dulu sebelumnya apa yang dilakukan oleh perusahaan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Izinkan saya menjawab. Perusahaan kami merupakan perusahaan tekstil dan kami memproduksi berupa jeans, pakaian, kaos kaki, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga memiliki karyawan. Untuk setiap harinya bekerja itu sekitar 1.000 orang, dan untuk satu harinya jam kerjanya itu sekitar 8-9 jam, tergantung dengan seberapa banyak pemesanan yang kami dapatkan. Kemudian juga ada yang namanya sistem buruh harian juga ya Bu, untuk seperti sortir yang lainnya. Oh begitu. Kalau peluang pasarnya itu gimana ya, sistem pasarnya itu? Seperti yang kita ketahui ya Ibu, bahwasanya sandang ini merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk masyarakat luas ya Bu. Terus juga didukung dengan kualitas dari produksi yang kami buat, juga itu kualitasnya tinggi ya Bu, sehingga juga pemasaran yang kita buat itu mengglobal juga. Terus juga artinya juga kami semakin berpeluangnya tinggi juga untuk pemasarannya, jadi keuntungannya juga akan lebih banyak sih Bu. Kalau siapa ya pendiri dari perusahaan ini dan tim intinya gitu untuk memajukan sebuah perusahaan yang Ibu bangun? Oke. Ibu sendiri sedang berhadapan dengan pendirinya. Oh begitu. Kebetulan saya sendiri pendiri dari perusahaan tekstil itu. Saya juga dibantu dengan tim-tim saya yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saya memilih mereka karena mereka berkompetensi yang cocok juga ya di bidang yang saya butuhkan, karena mereka lulusan S1 ya. Untuk berada di tim saya itu minimal S1 lah Ibu ya, karena juga ini bukan perusahaan kecil ya, udah lumayan besar gitu ya Bu. Oh iya. Terus timnya kenapa mampu menjalankan rencana bisnis yang Anda buat gitu? Saya sih sebagai pendiri ya harusnya merekrut karyawan dan tim-tim yang punya visi tujuan yang sama ya untuk bisnis kedepannya seperti apa. Jadi saya memilih mereka, dan tim saya juga cocok dengan pekerjaan mereka. Jadi suatu peluang juga buat kami untuk menjalankan bisnis kami semakin lancar juga, seperti itu. Lalu bagaimana perusahaan Anda memasarkan produk Anda? Kami sih memanfaatkan jaringan yang telah kami buat ya. Distributor kami sudah banyak, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terus juga kami mempunyai pemasaran di bidang digital ya, seperti media sosial ya. Seperti saat ini kan era 4.0 kan, medsos itu sangat pesat banget ya Bu. Kita juga bisa berjualan di medsos. Pendapatan kita juga sebenarnya lebih tinggi di medsos ya Bu. Terus juga kami memiliki manajer pemasaran yang berkompeten. Kebetulan manajer pemasaran kami ini sudah berpengalaman setidaknya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah Bu. Jadi kayaknya memang dia cocok di pekerjaan ini.
Kalau saya berinvestasi di perusahaan ibu, apakah ada resiko yang akan terdampak kepada saya? Namanya perusahaan, namanya bisnis sih, resiko pasti selalu ada ya ibu. Kami sih pikir resiko ekonomi ya, karena kemarin kan kita sempat pandemi ya bu. Pandemi lama banget 2 tahun, itu juga sempat bikin merosot juga sih pendapatan kami, karena ekonomi sih jadi faktor utama buat kegagalan atau resiko dari bisnis perdagangan sih, kayak gitu. Bagaimana Anda akan menggunakan uang yang saya investasikan di perusahaan? Saya sih sama tim sudah merencanakan ini udah dari jauh-jauh hari ya, kami sudah mendiskusikannya bersama tim, bahwasanya ketika kita mendapatkan investor, uang atau modal yang telah ditanamkan sama perusahaan kami, kita akan pakai 50%-nya itu buat pemasaran ya, karena pemasaran ini lebih tinggi dari modalnya sendiri. Terus juga sisanya itu untuk inventaris, kayak fasilitas-fasilitas yang digunakan karyawan, terus juga sama kepegawaian sih. Kalau begitu bagaimana tentang sistem pembagian dari keuntungannya ya? Kan saya berinvestasi di ibu, tentunya saya juga ingin untung gitu. Ya. Bagaimana itu prosesnya? Saya sudah kemarin kan sudah ada ya di proposalnya sendiri, bahwasanya ketika ibu sudah berinvestasi di perusahaan kami, setiap dari laba perusahaan kami akan bagi hasil sekitar 50% dari penjualan setiap keuntungan yang telah diperoleh selama setahun penuh. Jadi kita 50% ya bu, jadi adil gitu. Saya tertarik sih ya atas penjelasan yang ibu berikan kepada saya tadi. Mungkin surat-suratnya sudah dibawa ya? Iya bu, iya silakan. Ini juga aman ya bu, kita sudah ini sudah bermaterai, jadi diawasi juga. Kita juga punya hukum ya yang berlaku di sini. Jadi ketika syarat dan ketentuannya diabaikan ya, otomatis perjanjian kita juga akan batal ya bu. Oh iya. Mari kita lanjutkan buat tanda tangannya ya bu, silakan. Oke, terima kasih ya ibu sudah berinvestasi di perusahaan kami. Semoga kedepannya kita makin sukses dan keuntungannya bisa kita bagi hasil bersama. Selamat menikmati hari ini. Terima kasih telah bertemu dan meluangkan waktunya ibu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya, silakan menikmati sajiannya ya bu.